Terus Nana pernah lihat foto-foto Yuna di Instagram. Jadi di sana Yuna jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke Mesir ya, Nah. Kenapa bisa lagi kuliah gitu jalan-jalan, exchange? Nah, ini juga informasi yang menarik untuk teman-teman di farmasi. Kita ternyata bisa untuk ikut program student exchange atau pertukaran pelajar dengan bidang kita farmasi luar negeri. Nanti kita dibantu ISMA Farsi, itu organisasi untuk mahasiswa farmasi, dan bekerja sama dengan IPSF, itu organisasi pelajar farmasi se-internasional. Nah, di IPSF itu ada namanya program student exchange program, Kak. Di sana kita bisa partisipasi jadi peserta mahasiswa yang berperan pelajar di luar negeri. Nanti ada tuh banyak pilihan negaranya. Nah, karena tadi farmasi juga punya bidang-bidang khusus, di pertukaran pelajar itu kita bisa milih hospital farmasi kah, industri, ataupun research, bagian peneliti. Kebetulan Yuna ngambil yang hospital farmasi di rumah sakit. Alhamdulillah dapatnya itu di tahun 2017, Children Cancer Hospital, 57357 kalau Yuna nggak salah. Nanti di sana kita, karena kita dari farmasi kan Kak, kami diajari tentang departemen farmasi di rumah sakit tersebut. Bagaimana dari dispensing, pemberian obatnya, bagaimana nanti pemberian obat kepada pasien, gimana sih ruangan departemen farmasi per lantai gitu, gimana proses pemberian obat dari rawat inap ataupun rawat jalan. Nah, serunya habis itu ada lagi program di bagian-bagian negara atau negara masing-masing itu ada program mega tripnya, Kak. Kayak mau nggak ikut trip kami gitu, nanti ada kasih tahu mana aja, terus bisa ikut. Nah, karena juga ini student exchange program, kita ketemu banyak teman-teman dari internasional. Terus ada lagi tuh acaranya International Day. Kita ketemu sama teman-teman di negara yang sama kan, Kak. Kita ketemu di Mesir, tapi nanti nggak semuanya teman itu ambil di bidang farmasi hospital atau di rumah sakit. Pasti ada juga yang ngambil di bidang industri ataupun di riset penelitian di universitas di Kairo atau di Mesir. Habis itu kita ketemu waktu hari acara sosial International Day. Nanti ketemulah sama teman-teman seluruh negara yang berpartisipasi. Pokoknya seru. Dan itulah Kak, kalau kita ketemu banyak orang, kita bisa makin belajar persepsi farmasi se-internasional. Gitu. Tukar belajar, tukar pikiran gitu. Asik. Itu beasiswa atau gimana, Nah, karena ini bukan dari ISMA Farsi juga nggak punya banyak dana untuk memfasilitasi peserta atau mahasiswa yang ingin ikut program ini. Jadi untuk biaya itu diserahkan kepada mahasiswanya, Kak. Jadi kalau mahasiswa ingin ikut, berarti sudah dikembalikan lagi kepada mahasiswa, meminta sponsor dari luar, serah. Jadi nanti diberikan proposal dari ISMA Farsi nasional ataupun proposal dari internasionalnya. Kalau seandainya Yumna mau ngasih sponsor ke industri ini, itu boleh gitu. Jadi semua udah ditanggung mahasiswanya sendiri. Kalau mahasiswa makin giat nyari sponsor, ya makin gampang lah untuk tidak mengeluarkan uang yang banyak. Kalau waktu itu Yumna dapat sponsor dari Semen Padang dan juga kampus. Ya sisanya diri sendiri. Berapa lama? 30 hari? Sebulan, Kak. Sebulan ya? Sebulan. Kita benar-benar kayak training, Kak, di rumah sakitnya. Sebenarnya dulu kenapa bisa ikut student exchange program, awalnya Yumna tuh pengen belajar keluar negeri, Kak, tapi nggak tahu kan ada jalan atau enggak. Jadi waktu ospek, nah ingat banget nanyain sama dosen, waktu itu lagi ada pengarahan, nanya kan, Bu, mau nanya, di CV sendiri ada nggak sih beasiswa ke luar negeri atau belajar di luar negeri? Nggak ada, kita nggak ada. Tapi waktu tahun ketiga, tiba-tiba Yumna lihat Instagram kan, Instagram udah lumayan booming untuk informasi-informasi. Ternyata ada student exchange program khusus farmasi yang difasilitasi ISMA Farsi. Wow, jadi informasi yang Yumna dapat itu dari Instagram. Kemudian waktu itu di TV cuman baru Yumna, Kak, yang pertama ikut, dan setahu Yumna di Sumatera Barat cuman Yumna sendiri. Terus di Sumatera juga nggak salah Yumna sendiri yang akhirnya lolos untuk di nasional. Kemudian habis di nasional kita dikasih tahu pilihan negara apa aja yang mau berpartisipasi. Habis itu di negara tersebut yang akan meluluskan untuk approve gitu, Kak. Yumna lulus di ini atau enggak berdasarkan motivation letter, terus CV,
Yang biasanya yang paling penting sih curriculum vitae sama motivation letter. Karena ini program internasional, semuanya berbahasa Inggris. Jadi mau CV ataupun motivation letter itu full English. Jadi Yumna pilihannya ke Mesir ya, Nah? Nah itu tuh emang ceritanya lebih panjang Kak, tapi akhirnya kembali lagi ke Mesir. Waktu itu sempat pilih Polandia, tapi karena lain hal, kayaknya mereka juga ada masalah internal. Akhirnya udahlah kata yang dari student exchange officer di sini bilang mau ganti aja atau enggak. Kalau ganti ini negara-negara yang masih bisa. Gitu. Akhirnya ya udah ambil Mesir. Nah, Dan langsung dapat di rumah sakit cancer baik juga di Middle East. Rumah sakitnya itu berbasis donasi gitu Kak. Jadi benar-benar full dari donasi semuanya. Jadi apoteker di sana, perawat di sana, dokter di sana semuanya dibiayai dari donasi. Rumah sakit cancernya. Kairo. Itu teman Yumna, iya di Kairo. Teman Yumna itu dari Algeria Kak, cewek 3 orang. Afrika? Mereka bertiga dari Algeria itu dekat Middle East juga Kak. Bukan Aljazair. Aljazair. Sama. Oh. Jadi kami berempat di satu bidang yang sama. Serumah, terus pergi bareng terus. Lumayan asik lah Kak, kita kan dapat teman baru, pengalaman baru. Iya. Yang paling senangnya itu di bidang yang kita inginkan Kak. Jadi kita lihat farmasi lebih luas. Bidang yang kita sukai gitu ya. Iya, bidang yang nanti kerja bakalan tamat di farmasi dan akhirnya student exchange juga di farmasi gitu. Kalau di ISEC itu aktivis sosial ya Kak? Iya, lebih lebih apa ya? Lebih umum. Semua bagian bisa ikut sih kalau di ISEC kan. Iya benar. Tapi kalau di kami namanya EPSF itu khusus mahasiswa farmasi Kak. Jadi mahasiswa farmasi Kak yang apoteker atau setelah fresh graduate bisa Kak. Dia mau fresh graduate ataupun masih kuliah masih bisa. Tapi biasanya persyaratannya itu tergantung negara juga. Kalau S1 farmasi itu minimal tahun 3. Apalagi waktu itu vital farmasi kan Kak, di rumah sakit. Ya minimal nggak bodoh banget lah, farmakologi, farmakoterapi gitu kan kalau ditanyain. Kita itu di training, bener-bener di training Kak. Jadi paginya itu dosen penguji, dosen. Di sana lucunya itu kalau di Kairo, di Mesir, farmasi itu dipanggil dokter infarmasis. Jadi dipanggil dok. Dokter infarmasis. Jadi mereka tuh panggil dok, bener-bener dok gimana gitu. Ya, kalau dokter ya dokter juga dok gitu. Tapi panjangannya ya dokter infarmasi. Tapi pakai bahasa Inggris berarti mana? Nah, nggak bahasa Arab. Enggak Kak. Bener bahasa Inggris semua. Pembimbingnya juga menjelaskan pakai bahasa Inggris. Jadi tiap pagi kita tuh ada di slideshow-nya, presentasi, habis itu dikasih tahu departemen bagian ruangan apa aja, kemudian dikasih tugas juga setelah pulang training, nanti malamnya kita kasih reflection. Jadi ngasih tahu apa-apa aja yang dipelajari, kemudian isi-isi resume kegiatan kita hari itu Kak. Seru ya, Nah. Kirain exchange itu cuma lihat-lihat, observasi gitu-gitu. Ternyata ini ya ada tugas juga, ada. Iya bener Kak. Masuk ke ruangan injeksi kayak interview yang bener-bener pakai gaun lengkap gitu Kak. Kita masuk juga karena di situ karena kanker ada obat-obat khusus pasien yang berdasarkan dengan tubuh mereka Kak. Jadi di situ ada juga penelitiannya. Gimana sih satu orang ini obatnya sesuai benar-benar dengan sifat tubuh yang ada di sana atau farmakokinetiknya. Hebat ya. Luar biasa rumah sakit mereka di sana kalau untuk farmasi. Tapi kalau ditanyain ada nggak berhubungan dengan pasien? Nah, mungkin karena rumah sakit kanker, terus farmasi juga nggak terlalu banyak berhubungan dengan pasien, palingan mungkin VCT atau harus apoteker di sana. Jadi kami benar-benar nggak ada berhubungan dengan pasien gitu Kak. Cuma sama dokter infarmasisnya gitu ya, Nah. Jadi lebih ke teknis. Kalau ditanyain jalan-jalannya gimana, ya itu biasanya tanyain jalan-jalannya kapan. Nah, kalau jalan-jalannya itu harus juga sesuai Kak. Biasanya kalau di Mesir itu liburnya itu hari Jumat Kak. Bukan Ahad. Sabtu, Minggu, Senin, ya bukan Ahad. Jadi Jumat libur. Nah, berarti kami trainingnya tuh dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Beda ya?
Terus trainingnya dari jam 9 sampai jam 3 atau jam 4. Habis itu kita bisa jalan-jalan, Kak. Mau explore kotanya gitu. Karena kami di Kairo, jadi kami di Kairo aja. Terus kalau seandainya tanggal merah, bisa keluar kota. Jadi 1 jam atau 2 jam dari Kairo. Alexandria. Kalau ada yang tahu Alexandria itu kota paling, kalau ke Kairo pasti ke Alexandria. Kayak Bukit Tingginya Sumatera Barat, Kak. Oh. Kalau Padang itu Kairo, kalau Bukit Tinggi itu Alexandrianya. Jadi lebih adem. Di sana bisa lihat laut. Malah lebih adem tapi ada laut, bisa lihat laut. Iya, iya bisa, Kak. Jadi kotanya lebih adem dibandingkan di Kairo. Kairo benar-benar pusat kota. Polusi panas kali ya. Banget, Kak. Kami udah merasakan 40 derajat Celcius, Kak. Lagi summer. Iya, jadi di student exchange program ini juga dibagi, ada summer exchange sama winter exchange. Jadi kalau jadwal exchange summer, ya udah berarti waktu libur summer, liburnya kuliah. 40 derajat. Iya. Oh. Apalagi pas ke piramid, Kak. Oh iya, piramid itu di mana? Piramid di Kairo, Kak. Oh, di kotanya. Benar-benar di kota ya, Nah? Iya, dekat. Jadi kalau apartemen di kita kan apartemen tuh wow bagus gitu kan. Kalau mereka tuh rumah susun tuh emang dipanggil apartemen. Oh. Atau enggak tahu lah, persepsi Yumna kan sangat norak. Jadi kan apartemen itu kan udah bertingkat gitu. Kalau mereka kan emang nggak ada rumah-rumah kayak kita, Kak. Semuanya tingkatan gitu apartemen. Nah, dari apartemen itu pasti kelihatan segitiga dari piramid. Saking di pusat kotanya. Mungkin karena tanahnya nggak sebesar Indonesia kali ya. Entahlah. Besar, Kak, cuman mereka kan padang pasirnya kan lebih luas. Iya ya. Saking banyaknya mungkin lebih, tapi kayaknya semua di Middle East deh, Kak. Iyalah. Mungkin daerah untuk pemukiman tuh kurang mungkin ya. Makanya apartemennya jadi banyak yang bertingkat gitu di sana. Iya, Kak. Dia kan kalau dapat apartemennya yang bagus, dan ada lift. Kalau enggak, bener-bener dari lantai 1 sampai lantai 4 tuh pakai tangga, Kak. Ya Allah, Kak. Oh my God. Jadi kalau kos-kosan biasa, itu mereka tetap bertingkat, tapi ya itu, nggak ada lift. Bener-bener dari lantai 1 sampai lantai 4 sampai lantai 5 itu jalan kaki. Oh, kayak rumah susun di Jakarta, Nah. Iya, rumah susun. Mungkin sistem tata kotanya mereka emang nggak ada yang perumahan kayak kita, Kak. Emang semua itu bertingkat. Nggak rawan gempa kayaknya. Oke, makasih banyak Yona sudah menjadi narasumber untuk menjelaskan mengenai farmasi, khususnya prodi apoteker Unan. Iya, sama-sama, Kak. Mungkin ada informasi yang salah ataupun kurang. Maklum, masih mahasiswa juga, sama-sama belajar. Yumna berharap informasi ini bermanfaat gitu. Dan banyak yang mau jadi apoteker. Iya, amin. Amin. Karena lapangan pekerjaannya banyak, dibutuhkan di banyak tempat gitu kan ya, Nah? Iya, bener. Oke, sukses Nah kuliah apotekernya. Iya, Kakak juga, Kak. Ya, semoga sukses, semoga lancar kuliahnya, secepatnya wisuda. Amin. Nah, berarti Atifah Yumna APT, Nah? Kalau APT-nya sekarang udah berubah, Kak. Jadi di depan APT kecil Yumna Atifah. Kakak itu nama Instagram Yumna, Kak. Atifah Yumna itu nama Instagram. Aslinya Yumna Atifah ya? Iya, ya. Sorry. Jadi kalau nanti Yumna lulus APT titik Yumna Atifah S.Farm gitu, Kak. Oh, 2 gelar berarti ya? Iya. Gelar S1 sama gelar profesi apotekernya. Iya, belum ada perubahan. Oke, sukses Nah kuliahnya. Lancar. Iya, Kak juga, Kak. Amin. Oke, karena udah zuhur juga. Makasih banyak Ena. Pamit. Iya, sama-sama, Kak. Oke, assalamualaikum. Salam buat Papa, Mama. Asik. Salam juga sama Pak Alun dan Bu Ya, Nah. Iya, Kak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.